Bab 787. Kamu berani? Aku tidak berani. Ezra, apakah Clayton benar-benar akan datang ke kota Zaun besok? Setelah berbaring di tempat tidur, Kina bertanya pada pria yang ada di depannya. Ezra menjawab dengan tegas. Setelah terdiam sejenak, Ezra berkata lagi, Clayton merupakan putra kita. Tidak peduli apakah Raphael memiliki niat jahat atau tidak. Aku tidak ingin mengambil resiko yang akan membuat Clayton jatuh dalam keadaan bahaya. Selain itu, setengah bulan lagi, taman kanak-kanak sudah mulai sekolah lagi. Jadi liburan yang tersisa, biarkan dia bersama kita saja. Beberapa bulan lagi, Ezra sudah dipindahkan kembali ke kota Leicester. Kemudian mereka tidak akan berpisah lagi, keesokan harinya, saat menjelang siang hari. Clayton diantar ke kota Zaun oleh penjaga Tane. Setelah tahu bahwa putranya akan datang, Kina memasak secara pribadi. Kina membuat beberapa makanan yang disukai oleh bocah kecil. Kakek penjaga rumah, di mana momiku, setelah masuk ke dalam rumah, Clayton tidak sabar untuk bertanya pada penjaga rumah yang membuka pintu untuknya. Jawab Tuan Muda Clayton, setelah tahu bahwa Tuan Muda Clayton akan datang ke kota Zaun. Nyonya muda kedua langsung memasak secara pribadi. Sekarang nyonya muda kedua berada di dapur. Penjaga rumah berkata sambil tersenyum ramah. Penjaga rumah menganggap Clayton sebagai cucunya. Sejak Clayton kembali ke keluarga Octo dan pergi ke taman kanak-kanak di kota Leicester, penjaga rumah sangat jarang melihat Clayton lagi. Meskipun sangat merindukan Clayton, tapi juga tidak punya cara untuk melihatnya. Sekarang Clayton sudah datang ke sini, tidak ada seorang pun yang merasa lebih senang dari penjaga rumah. Kakek penjaga rumah, aku membawa hadiah untukmu. Hadiahnya ada di penjaga Tane. Setelah berkata, Clayton langsung berlari ke dapur. Di dalam dapur, Kina sedang menumis sayuran. Setelah mendengar suara langkah kaki, Kina berbalik badan dan melihat putranya. Kina langsung berkata sambil tersenyum, sayangku sudah tiba ya. Apakah kamu lelah atau tidak? Momi sedang menumis sayuran. Kamu menunggu di ruang tamu dulu. Momi akan segera siap. Nanti dedimu juga akan pulang. Setiap minggu baru bisa melihat putranya setelah kembali ke kota Leicester. Dan putranya datang ke kota Zaun. Dua perasaan ini sangat berbeda. Aku tidak lelah. Aku ingin melihat Momi memasak. Clayton menggelengkan kepala. Setelah Clayton kembali ke kota Leicester untuk masuk ke taman kanak-kanak, Clayton sangat jarang bisa makan makanan yang dimasak oleh mominya. Clayton, Kina memanggil dengan nada yang sedikit tegas. Bocah kecil ketakutan hingga segera menegakkan punggungnya, hati merasa gugup dan juga takut. Ada semacam ketakutan bahwa momimu tiba-tiba memanggil nama lengkapmu. Clayton mengangguk dengan hati-hati. Semalam dedimu memberitahuku bahwa kamu berencana untuk bermain dengan Raphael selama beberapa hari, Kina berkata dengan nada yang cukup lembut. Clayton menjawab dengan nada yang cemas dan jujur. Setelah ragu-ragu sejenak, Clayton berkata lagi, Momi, kedepannya aku tidak berani lagi, kamu jangan memarahiku. Clayton tidak takut pada dedinya, tapi begitu mominya mengatakan sesuatu padanya dengan nada yang sedikit tegas, hati Clayton akan merasa sangat tidak nyaman. Kamu pergi ke ruang tamu untuk duduk. Kamu sudah harus selesai mengintrospeksi diri saat makan malam. Kina berpura-pura berkata dengan nada yang tegas. Baik, Ibu Kina. Clayton segera memberi hormat militer ke arah Kina, kemudian berlari keluar dari dapur sambil tersenyum. Seperti dugaan, mominya sangat menyayanginya. Setelah pulang ke rumah, Ezra melihat putranya duduk di sofa dengan sangat tenang. Ini membuat Ezra tidak tahan lagi dan mengangkat alisnya. Ada apa? Ezra bertanya. HMPH, Clayton mendengus dingin. Clayton tidak ingin berbicara. Siapa suruh Dedi melaporkannya kepada mominya, mengatakan bahwa Clayton ingin bermain dengan Raphael. Apakah kamu tidak suka datang ke kota Zaun? Ezra bertanya dengan penampilan seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah terdiam sejenak, Ezra berkata lagi, kalau begitu aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu kembali ke kota Leicester. Kamu berani?
Clayton segera terlihat seperti kucing kecil yang marah. Clayton memiliki dorongan yang ingin menggigit Ezra. Tapi bagi Ezra, itu sama sekali tidak akan menjadi ancaman. Aku tidak berani. Ezra mengusap kepala bocah kecil sambil tersenyum polos. Temperamen yang arogan ini benar-benar diturunkan dari mominya. Setelah datang ke kota Zaun, Clayton tidak membicarakan masalah tentang Raphael lagi. Clayton menemani orang tuanya dengan patuh, terkadang akan pergi ke tempat-tempat indah yang ada di sekitar kota Zaun bersama dengan mominya dan paman Kevin. Dalam waktu sekejap, Clayton sudah tinggal di kota Zaun selama setengah bulan, hingga taman kanak-kanak sudah mulai dibuka lagi. Clayton tidak berinteraksi dengan Raphael lagi. Demi menghadiri upacara pembukaan sekolah putranya, Ezra dan Kina secara khusus mengambil cuti selama 2 hari untuk kembali ke kota Leicester. Saat menjelang siang hari, upacara pembukaan sekolah berakhir dengan lancar. Raphael duduk di kursi belakang mobil, tubuh bersandar di sandaran kursi dengan malas. Raphael mengangkat tangannya dan mendorong kacamata di ujung hidungnya dengan gerakan yang lincah dan elegan. Raphael memejamkan mata dan meremas batang hidungnya. Begitu teringat setengah bulan yang lalu, setelah pria itu tahu bocah kecil itu ingin bermain dengannya. Keesokan harinya, pria itu langsung menjemput bocah kecil itu ke kota Zaun. Pria itu membawa bocah kecil itu di sebelah. Begitu teringat bahwa pria itu menyebut dirinya sendiri merupakan orang yang menyimpan niat jahat, suasana hati Raphael tidak tahan lagi dan merasa sedikit depresi. Supir tiba-tiba menginjak rem. Raphael tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Untungnya, Raphael mengenakan sabuk pengaman, sehingga tidak menyebabkan konsekuensi yang buruk. Apa yang terjadi? Raphael berkata dengan nada yang dingin dan tidak senang. Presdir, aku sudah menabrak mobil di depan, supir itu berkata dengan jujur sambil berkeringat dingin. Cepat turun untuk menangani masalah ini dengan baik. Emosi dingin dan tidak senang di wajah Raphael menjadi semakin dalam. Supir yang melalaikan tugas membuka pintu mobil dan turun dari mobil dengan panik, kemudian berjalan ke depan mobil yang ditabrak olehnya. Setengah menit kemudian, supir itu kembali dengan ekspresi wajah yang suram. Presdir, mobil yang ditabrak oleh kita adalah mobil milik tuan muda kedua dari keluarga Okto, supir itu berkata dengan sangat berani. Tatapan Raphael menjadi gelap, mata terlintas suasana hati yang kacau. Setelah terdiam dalam waktu yang lama, Raphael berkata dengan nada yang dingin dan dalam. Bahkan jika itu merupakan tuan muda kedua dari keluarga Okto, kita juga harus mengganti rugi. Iya, saya sudah tahu, supir terus menjawab. Awalnya mengira bahwa bosnya memiliki sedikit interaksi dengan anggota di keluarga Okto, kedua belah pihak juga tidak kekurangan uang. Setelah kedua belah pihak saling menyapa, masalah ini akan berlalu begitu saja. Sekarang melihat reaksi yang dikeluarkan oleh bosnya, seolah-olah tidak seperti yang dibayangkan olehnya. Tuan muda kedua, saya sangat maaf karena sudah menabrak mobil Anda. Kemudian kami akan bertanggung jawab atas biaya untuk memperbaiki mobil Anda. Supir itu melihat pria di depannya dengan tatapan yang sangat takut. Oleh karena itu, supir itu berbicara dengan nada yang sangat hati-hati. Biarkan Presdir mentraktirku makan sebagai permintaan maaf. Ezra berkata. Setelah berkata, Ezra baru menyadari bahwa dirinya sendiri malah kehilangan kendali hingga mengatakan perkataan seperti itu. Ezra merasa kesal selama 1 detik. Bagaimanapun juga Ezra tidak berharap bahwa Raphael menjadi musuh mereka. Hah, supir itu tercengang. Oh, saya akan bertanya pada Presdir. Apakah Presdir mempunyai waktu atau tidak? Oh tidak, maksud saya adalah saya akan memberitahu Presdir. Setelah berkata, supir segera berbalik badan dan berjalan kembali. Supir itu berdiri di luar jendela yang ada di belakang mobil. Supir berkata pada Raphael yang ada di dalam mobil, Presdir, tuan muda kedua memintamu untuk mentraktirnya makan. Supir itu tidak berani mengatakan 2 kata, permintaan maaf. Bagaimanapun juga masalah ini disebabkan oleh supir itu. Bagaimana mungkin supir itu berani mengatakan bahwa bosnya membantunya untuk meminta maaf pada orang lain?
supir itu bukan sudah bosan hidup. Setelah berpikir sejenak, Rafael juga tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ezra. Setelah sadar kembali, Rafael melihat jam. Sekarang sudah waktunya untuk makan siang. Rafael langsung menyebutkan nama restoran. Rafael menyuruh supir itu untuk memberitahu Ezra bahwa mereka akan makan di sana. Setelah tiba di restoran, keduanya juga tidak membicarakan masalah yang terjadi sebelumnya. Suasananya tampak harmonis, tapi membawa keanehan yang tidak bisa dikatakan dengan jelas, hingga saat memesan makanan. Bab 788. Jika ingin mencapai tujuan, maka harus mengorbankan sesuatu. Setelah melihat 2 atau 3 makanan yang dipesan oleh Rafael, Ezra tanpa sadar mengerutkan kening, mata terlintas sedikit tatapan tajam. Restoran ini merupakan restoran yang cukup disukai oleh Ezra. Setiap kalinya datang ke sini untuk makan, ada beberapa makanan yang harus dipesan oleh Ezra. Kemudian 3 makanan yang dipesan oleh Rafael merupakan beberapa makanan yang harus dipesan oleh Ezra sebelumnya. Kemudian teringat bahwa dirinya sendiri menyuruh orang untuk memeriksa beberapa hal, serta beberapa video wawancara yang dilakukan oleh Rafael. Kebiasaan hidup atau kebiasaan perilaku Rafael sangat mirip dengan Ezra. Ezra sama sekali tidak merasa bahwa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini. Selain itu, Ezra merasa bahwa ini sangat penting, sesuai dengan informasi yang didapatkan olehnya. Sebelumnya saat Rafael berada di keluarga Chris, sepertinya ada seorang netizen yang cukup dekat dengannya. Kemudian masalah ini tidak diketahui oleh banyak orang. Setelah itu, Rafael tiba-tiba memutuskan kontak dengan netizen itu. Tidak lama kemudian, Rafael sudah meninggalkan keluarga Chris. Rafael yang terus menyembunyikan cahayanya di bawah gantang malah meninggalkan keluarga Chris. Rafael membuat rencana besarnya dalam waktu 1 tahun setelah kematian Ezra. Hanya saja Ezra tahu bahwa Rafael memiliki seorang netizen seperti itu, tapi sama sekali tidak menemukan identitas pihak lain. Clayton bersandar di atas meja makan. Clayton melirik dedinya, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Rafael. Setelah bertatapan dengan Rafael, Clayton segera mengalihkan pandangannya lagi. Ekspresi di wajah Rafael sedikit dalam, hati merasa sedikit lesu dan mudah tersinggung. Sebelumnya Clayton masih bertindak tanpa malu di tempat umum, dan mencoba untuk mengganggunya, tidak menyangka bahwa Clayton malah bermusuhan dengannya sekarang. Rafael berpikir di dalam hati, sebaiknya bocah kecil ini tidak sendirian. Jika ditangkap olehnya, dirinya sendiri pasti akan memukulnya. Clayton diam-diam mengamati ekspresi di wajah Rafael. Begitu melihat ekspresi di wajah Rafael tidak terlalu baik, Clayton masih sengaja melemparkan tatapan yang penuh provokasi ke arah Rafael. Ini membuat Rafael merasa sangat marah hingga dorongan yang ingin memukul Clayton menjadi semakin kuat. Setelah selesai makan, begitu bersiap untuk pulang, Ezra tiba-tiba berkata, "Clayton, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bermain dengan Rafael selama beberapa hari?" Clayton, Rafael, Kina, ketiganya sedikit tercengang, tidak mengerti apa maksud dari perkataan Ezra, tapi dengan samar-samar merasa sedikit mengerti. Kalau begitu mohon Tuan Rafael menjaga Clayton untuk sementara waktu. Kota Leicester merupakan wilayahnya keluarga Octo. Jika Clayton tinggal bersama dengan Tuan Rafael, itu seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Perkataan Ezra terdengar sangat sopan, tapi sebenarnya sedang memperingatkan Rafael, jangan mencoba untuk bertindak pada Clayton. Rafael merasa sedikit semangat, tapi ekspresi di wajahnya malah sangat acuh tak acuh. Apakah Tuan Muda kedua sudah salah berkata? Aku sama sekali tidak melamar untuk menjadi pengasuh keluarga Octo. Dedi, aku akan patuh. Aku tidak akan membuat masalah untuk Bang Rafael. Clayton seperti tidak mendengar perkataan Rafael. Clayton segera menyetujuinya. Ezra mengangguk dengan sangat puas. Kemudian memberitahu Rafael masalah tentang waktu Clayton pergi ke taman kanak-kanak di pagi hari, serta waktu pulang dari taman kanak-kanak di sore hari. Ezra tidak memberi kesempatan kepada Rafael untuk berbicara.
Ezra juga mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan. Setelah berkata, Ezra baru saja berencana untuk pulang bersama dengan Kina yang tampak bingung. Ezra malah dipanggil oleh Raphael. Tunggu. Ezra, kapan aku berjanji bahwa aku akan membantumu untuk membawa anak? Selain itu, pekerjaanku sangat sibuk. Aku tidak mempunyai waktu untuk menjaganya. Aku melihat Clayton cukup menyukaimu, jadi akan merepotkanmu untuk sementara waktu, Ezra berkata dengan sangat tenang. Kemudian membawa Kina pulang tanpa menoleh ke belakang. Raphael tercengang. Jangan melihat lagi, mereka sudah pulang. Clayton menarik pakaian Raphael. Clayton mengingatkannya. Meskipun Clayton tidak tahu kenapa dedinya tiba-tiba mengaturnya untuk tinggal di sebelah Raphael, tapi Clayton pasti tidak akan membuat masalah untuk dedinya. Raphael mengusap kepala bocah kecil. Raphael berkata dengan nada yang buruk, pekerjaanku sangat sibuk, kamu bisa mengikutiku, tapi tidak boleh membuat masalah untukku, Nolha. Clayton menjawab dengan patuh, ayo. Setelah berkata, Raphael langsung memegang pakaian di punggung bocah kecil. Raphael mengangkat bocah kecil itu dan berjalan keluar. Sebelumnya Clayton pernah diangkat oleh Raphael beberapa kali. Raphael langsung menarik kerah bajunya, itu sedikit mencekik, dan juga tidak terlalu nyaman. Kali ini, Raphael mengubahnya menjadi memegang pakaian di punggung Clayton. Ini sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya merasa cukup menyenangkan. Hanya saja mobil Raphael berhenti di depan pintu restoran. Clayton masih ingin diangkat seperti ini lagi. Tapi Clayton sudah dilempar masuk ke dalam mobil. Raphael tidak tahu kenapa dirinya sendiri suka berjalan sambil mengangkat bocah kecil ini. Tapi begitu melihat bocah kecil itu diangkat seperti ini dan juga tidak berjuang untuk melarikan diri, bocah kecil tampak sangat tenang. Ini membuat Raphael tanpa sadar membayangkan adegan di mana seekor kucing besar menggigit seekor kucing kecil. Setelah melirik bocah ganteng yang duduk di sebelah, suasana hati menjadi lebih baik. Kak, di mana Kak Giselle yang sangat mirip dengan momiku? Kenapa kamu tidak membawanya keluar? Clayton memiringkan kepalanya dan melirik Raphael dengan tatapan penasaran. Ekspresi di wajah Raphael sedikit kaku. Raphael berkata dengan nada acuh tak acuh, aku memiliki sedikit pekerjaan, jadi tidak membutuhkannya untuk mengikutiku. Apakah kamu menyukai Kak Giselle? Clayton bertanya. Tidak suka? Raphael tetap menyangkal. Kenapa kamu begitu memedulikan masalahku? Karena aku menyukaimu. Aku bertemu dengan banyak orang, tapi aku merasa kamu lebih cocok denganku. Clayton menjawab dengan jujur. Kemudian seolah-olah teringat sesuatu, Clayton berkata lagi, mungkin mata abang sangat mirip dengan dediku, jadi aku merasa sedikit akrab. Iyakah? Raphael berkata dengan nada yang sedikit ragu-ragu. Raphael tidak mengungkapkan pendapat apapun tentang perkataan yang dikatakan oleh Clayton. Setelah mempertimbangkan bahwa dirinya sendiri masih harus tinggal di kota Leicester dalam waktu yang lama, sangat tidak nyaman jika terus tinggal di hotel, Raphael langsung membeli sebuah villa, kemudian juga mempekerjakan seorang pengurus rumah tangga yang profesional, serta seorang koki dan juga seorang pelayan yang membersihkan rumah. Bersihkan sebuah kamar tamu, tuan muda dari keluarga Okto akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Raphael memerintah pengurus rumah tangga dengan nada yang acuh tak acuh dan megah. Clayton langsung berkata terlebih dahulu, tidak perlu, aku tidak berani untuk tinggal sendirian. Aku ingin tinggal di kamar yang sama dengan abang. Pengurus rumah tangga melihat ke arah tuan rumahnya. Kamu jangan memberitahuku, kamu sudah begitu besar, tapi kamu masih tidur bersama dengan orang tuamu di rumah Okto. Raphael mendengus dingin. Raphael sama sekali tidak percaya dengan perkataan Clayton. Aku sangat tidak asing dengan rumah Okto. Aku tidak takut untuk tidur sendirian. Tapi aku merasa asing dengan rumahmu. Kamu harus membiarkanku untuk tidur bersama denganmu selama beberapa hari. Setelah aku sudah tidak asing dengan rumahmu, aku baru bisa tidur sendirian. Clayton mengangkat dagunya dan menunjukkan sikap yang sedikit sombong. Setelah melihat Clayton berpura-pura sombong, Raphael merasa sangat lucu. Raphael berkata pada pengurus rumah tangga,
kalau begitu tidak perlu membersihkan kamar tamu, dia akan tinggal bersama denganku. Baik, Tuan, pengurus rumah tangga menjawab dengan hormat. Selain itu, biarkan orang mengantar pakaiannya untuk diganti. Rafael memerintah lagi. Baik, Tuan, pengurus rumah tangga menunggu sebentar. Setelah melihat Rafael tidak memerintah apa-apa lagi, pengurus rumah tangga baru berjalan pergi. Paman, bukankah perusahaanmu membuat pakaian? Aku mendengar bahwa Kak Gisel merupakan kepala desainer di perusahaan VSL. Kamu menyuruh Kak Gisel mendesain beberapa pakaian unik untukku, oke? Clayton bertanya pada Rafael dengan nada menjilat. Rafael segera bersikap seperti seorang pengusaha, lalu berkata, bisa. Kamu menyuruh dedimu menyiapkan uang untuk membeli hak cipta gambar desain di perusahaan VSL, kemudian membuat pesanan eksklusif. Hanya ada satu set di seluruh dunia. Itu pasti unik. Aku bisa menjamin bahwa anak kecil di seluruh dunia pasti merasa iri padamu.